Halo semuanya, perkenalkan aku Natania Priskila Lohei dengan NIM 3333240146 dari kelompok 13 tutorial penelitian operasional 2. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai permasalahan rantai Markov dan juga game teori. Nah, di sini untuk soal yang pertama yaitu di Kota Surabaya, masyarakat banyak menggunakan dua layanan e-wallet, yaitu OVO dan Dana. Nah, pada awal pengamatan, 55% pengguna itu menggunakan OVO dan 45% itu menggunakan Dana. Lalu data menunjukkan pada tahun berikutnya, 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, sedangkan 18% itu pindah ke Dana. Sementara itu, 76% pengguna Dana tetap setia menggunakan Dana dan sisanya itu beralih ke OVO. Nah, dengan asumsi jumlah total pengguna e-wallet di kota tersebut tetap, kita diminta untuk menentukan proporsi pengguna masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta menentukan proporsi steady state dan interpretasinya. Gitu sih. Jadi kita bisa menggunakan software RStudio terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal yang pertama, di mana di sini pertama-tama kita akan mendefinisikan vektor awalnya dulu, yaitu proporsi awalnya tadi, di mana ada 55% pengguna OVO dan juga 45% pengguna Dana. Nah, di sini untuk step nolnya bisa kita run. Lalu kita akan mendefinisikan matriks transisinya. Di sini untuk matriksnya itu matriks P146, di mana isinya itu adalah untuk baris yang atas itu adalah OVO, di mana dari pengguna OVO yang tetap menggunakan OVO itu 82% dan juga pengguna OVO yang pindah ke Dana itu 18%, dan juga baris yang bawah ini itu dari pengguna Dana, di mana dari pengguna Dana ke OVO itu sebanyak 24% dan pengguna Dana yang tetap menggunakan Dana itu sebesar 76%. Lalu di sini bisa kita run. Nah, setelah itu kita akan menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan dengan di sini untuk stage 1 sampai stage 3-nya itu adalah untuk stage 1-nya itu adalah perkalian antara matriks state 0 dengan matriks P146. Nah, di sini menggunakan persen kali persen itu adalah untuk sintaks untuk perkalian matriks. Jadi matriks yang state 0 tadi yang definisi vektor awal itu akan dikali dengan matriks definisi matriks transisinya atau di sini kita namain P146. Lalu untuk state 2-nya itu adalah perkalian dari matriks state 1 tadi dengan matriks P146. Dan juga untuk state 3-nya itu adalah perkalian antara matriks state 2-nya tadi dengan matriks P146. Lalu di sini kita run. Nah, setelah itu kita akan menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahunnya. Nah, karena di sini yang kita cari itu 3 tahun ke depan, makanya di sini itu kita masukin dari tahun saat ini, satu tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan juga 3 tahun ke depan. Lalu di sini untuk stage-nya itu kita menggunakan sintaks Airbin, di mana ada state 0, state 1, stage 2, dan juga state 3. Lalu ada call name states, round name call name states-nya itu adalah OVO dan Dana, dan round name states-nya itu adalah tahunnya. Lalu kita print states-nya. Lalu kita run. Nah, di sini bisa kita lihat kalau di tahun pertama tadi, di proporsi awal pengguna OVO itu sebesar 55% dan pengguna Dana itu 45%. Nah, di tahun berikutnya pengguna OVO itu meningkat menjadi 55,9% dan pengguna Dananya itu menurun menjadi 44,1%. Lalu di tahun yang kedua pengguna OVO-nya meningkat lagi menjadi 56,42% dan pengguna dananya menurun lagi menjadi 43,57%. Nah, untuk tahun yang ketiga, pengguna OVO-nya meningkat lagi menjadi 56,72% dan pengguna dananya itu menurun lagi menjadi 43,27%.
Nah, setelah itu kita, perlu menginstal library untuk operasi matriks. Di sini, kita akan install package EXPM, lalu setelah itu kita, eee, memuat dari library-nya untuk mengaktifkan, fungsi-fungsi dari package EXPM-nya. Lalu kita run. Nah, selanjutnya kita bisa mencari steady state-nya. Nah, untuk steady state-nya itu kita menggunakan, kita akan mengalihkan, atau memangkatkan si matriks P146-nya ini, sebanyak 100 kali. Jadi untuk jadi memangkatkan matriksnya ini sampai 100 kali itu, cukup untuk mencapai, kondisi steady state-nya. Nah, di sini untuk memangkatkannya itu kita pakai sintaks persen, tanda panah ke atas persen 100. Jadi artinya itu matriks P146-nya ini tuh dipangkatkan sebanyak 100 kali. Nah, setelah itu, untuk name steady state-nya itu adalah OVO dan Dana dan juga kita akan print steady state-nya. Lalu di sini bisa kita run. Nah, di sini kita dapetin steady state-nya itu untuk OVO itu 57,14% dan untuk Dana itu 42,85%. Nah, ini itu menandakan, pengguna OVO dan Dana itu, ke depannya peluangnya akan, segini terus. Jadi steady state itu kondisi ketika peluangnya itu udah nggak berubah lagi. Ketika peluangnya ketika dicari lagi tahun berikutnya itu akan tetap tetap terus dengan, angka segini. Tuh, di mana berarti di sini untuk, pengguna e-wallet itu lebih banyak menggunakan OVO dibandingkan dengan Dana. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal tadi dengan menggunakan software PomKM. Nah, di sini untuk software PomKM kita bisa pilih yang Markov Analysis. Nah, kita bisa namain dulu. Nah, untuk number of states-nya itu karena tadi kita ada jenis, yaitu 2 jenis e-wallet, yaitu OVO dan juga Dana, makanya di sini number of states-nya 2, lalu kita klik OK. Nah, di sini, kita bisa ganti state satunya dengan OVO dan state 2-nya itu dengan Dana. Nah, untuk number of transitions-nya karena kita mencari, 3 tahun ke depan, makanya di sini itu 3. Dan di sini kita bisa masukin tadi, untuk proporsi awalnya itu pengguna OVO itu ada 55% atau 0,55 dan juga untuk pengguna Dana itu ada 45% yaitu 0,45. Dan, di tahun berikutnya pengguna OVO yang tetap menggunakan OVO itu, 82% atau 0,82. Nah, berarti sisanya itu berpindah menggunakan Dana, yaitu sebesar, 18% atau 0,18. Nah, untuk pengguna Dana yang tetap menggunakan Dana itu sebesar 76% atau 0,76 dan yang berpindah, menggunakan OVO itu sebesar 24% atau 0,24. Nah, kalau udah kita bisa langsung klik solve aja. Dan di sini muncul untuk hasilnya, untuk, dari OVO ke OVO itu 65%, dari OVO ke Dana itu 34%, dari Dana ke OVO itu 45,9%, dari Dana ke Dana itu 54%. Dan untuk steady state-nya itu sama seperti yang kita dapetin di software RStudio tadi, untuk OVO itu 57,14% dan untuk Dana itu 42,86%. Selanjutnya untuk soal yang kedua itu dalam industri agroindustri yang semakin kompetitif, Green Bean Corp dan Nusantara Rose merupakan
Dua perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan. Nah, kedua perusahaan ini itu memiliki tiga alternatif strategi, yaitu ada mesin roasting otomatis atau RO untuk meningkatkan konsistensi kualitas, ada sistem monitoring IoT atau SM untuk pengawasan proses secara real time, dan juga ada hybrid processing atau HP yang mengkombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Nah, setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya. Dan hasil keuntungan dalam juta rupiah itu bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, kita diminta untuk membuat tabel payoff yang merepresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan, kemudian juga menentukan strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan teori permainan seperti maximin, minimax, dan atau keseimbangan Nash. Nah, di sini ada tabelnya, di mana untuk Green Bean Corp itu strateginya yang eh, baris, dan juga untuk yang Nusantara Rose itu strateginya yang kolom. Nah, di sini untuk soal yang kedua ini, pertama-tama kita bisa menggunakan software Studio terlebih dahulu. Nah, untuk menyelesaikan soal yang kedua ini, kita perlu menginstal dua package, yaitu LPsolve dan juga Matlab. Nah, setelah kita menginstal kedua package tersebut, kita bisa membuka library untuk mengaktifkan dua package tersebut, yaitu LPsolve dan juga Matlab. Nah, selanjutnya kita akan membuat matriks payoff-nya, di mana untuk matriks payoff-nya ini kita menggunakan sintaks matriks, dan kita masukkan matriksnya itu berdasarkan tabel yang ada di soal tadi. Lalu kita run. Nah, di sini muncul untuk matriksnya. Lalu kita akan lalu untuk strategi Green Bean Corp itu kita menggunakan strategi maksimin, di mana pertama-tama kita akan mencari nilai minimum dari setiap matriksnya terlebih dahulu, yaitu raw min-nya. Nah, untuk mencari raw min-nya itu kita menggunakan sintaks apply, lalu kita masukkan matriks dari payoff matriksnya, dan kita menggunakan sintaks minimum untuk mencari nilai minimumnya. Lalu kita run. Nah, di sini didapetin untuk nilai minimumnya itu dari baris yang pertama itu 57, dari baris yang kedua itu ada 14, dan dari baris yang ketiga itu 32. Nah, setelah itu kita akan menentukan nilai maksimal dari setiap barisnya, yaitu maksiminnya. Nah, untuk maksiminnya itu kita akan menggunakan sintaks max dari raw min-nya. Lalu kita run. Nah, di sini kita dapetin untuk nilai maksimum dari nilai minimum setiap matriks, setiap baris di matriksnya itu adalah 57. Nah, selanjutnya kita akan menentukan strategi Nusantara Rose dengan Minimax. Nah, pertama-tama kita akan mencari nilai maksimum terlebih dahulu dari setiap kolomnya dengan eh, yaitu max dengan sintaks apply. Sini kita masukin matriks payoff-nya, payoff matrix, lalu kita cari maksimumnya. Lalu kita run. Nah, di sini kita dapetin untuk nilai maksimumnya itu adalah 78 dari kolom pertama, 92 dari kolom yang kedua, dan 57 dari kolom yang ketiga. Nah, setelah itu kita akan menentukan nilai minimal dari setiap kolomnya. Nah, di sini untuk minimaxnya itu kita menggunakan sintaks min dari callmax-nya. Lalu kita run. Dan di sini kita dapetin untuk nilai minimum dari setiap nilai maksimum dari setiap kolomnya itu adalah 57. Nah, setelah itu kita akan mencari saddle point-nya. Di sini kita menggunakan sintaks if else, di mana kalau if itu eh, if maximin sama dengan minimax, ketika nilai maximinnya itu sama dengan nilai minimaxnya, maka akan dimunculkan teks saddle point ditemukan dengan nilai maksiminnya. Else-nya, kalau maksimin tidak sama dengan minimax, maka akan dimunculkan tulisan tidak ada saddle point. Lalu bisa kita run.
Nah, di sini saddle point itu ditemukan dengan nilai 57, di mana tadi bisa kita lihat kalau untuk nilai maksiminnya itu nilainya 57 dan juga minimaxnya itu 57. Karena itu saddle point-nya ditemukan dengan nilai 57. Selanjutnya kita akan menggunakan software POMQM untuk menyelesaikan soal yang kedua. Nah, di sini kita bisa pilih modul, lalu kita pilih yang game theory, new. Nah, di sini kita masukin title-nya dulu. Nah, untuk number of row strategies-nya itu tadi ada tiga strategi, dan untuk number of column-nya itu juga ada 3. Kalau kita klik OK. Nah, di sini kita bisa mengganti namanya. Kita bisa ganti dengan alternatif strategi dari perusahaan Green Bean Corp dan juga Nusantara Rose-nya, yaitu ada RO, SM, dan juga HP. Dan lalu kalau sudah, kita bisa masukin angka yang ada pada tabel di soal tadi ke dalam tabel ini. Kalau sudah kita input semua datanya, kita bisa klik solve. Nah, di sini untuk hasilnya itu kita dapetin untuk Green Bean Corp itu akan menggunakan mesin roasting otomatis. Lalu untuk Nusantara Roast-nya itu akan menggunakan hybrid processing dengan value of game itu 57. Jadi ini adalah titik seimbangnya atau titik temunya antara strategi dari Green Bean Corp dan juga Nusantara Roast. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.